A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa salat Isya secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan, akan menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia tadi bahwa bahan atau tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang peran keluarga di dalam mengembangkan karakter anak. Dan saya kira ini sangat cocok sekali dengan situasi dan kondisi kita di dalam masjid. Kita lihat nih anak-anak kita di depan lebih ramai daripada suara penceramah. Siapa yang kita mau salahkan? Dan apa tindakan kita? Apakah kita akan mengusir mereka? Itu tidak mungkin. Karena kapan kita mengusir mereka, maka mereka akan terbentuk menjadi generasi-generasi yang bisa saja ikut balapan liar, tidak ada di dalam masjid. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah kita semua. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya itu tidak sama sekali tidak sepakat kalau sopnya anak-anak dipisah dengan sopnya orang dewasa. Karena kenapa? Ya kita lihat nih sekarang. Karena mereka berkumpul. Coba misalnya orang tuanya mendampingi. Karena pengalaman saya waktu anak saya yang menjadi kameramen berdua dengan kakaknya, di sampingku lagi duduk, di depan duduk, nah kadang berkopi-kopi di dekat kami ini. Bagaimana kalau tidak ada orang tuanya? Mungkin bisa saja ada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mengontrol anak-anaknya. Yang patah lagi hadirin sekalian, anak-anaknya nasuruh ke masjid. Mudah-mudahan orang tuanya mungkin karena ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak, nah ini yang menjadi kendala Bapak hadirin sekalian. Disinilah perlunya tanggung jawab kita terkait dengan pembinaan karakter. Karena ini bahasa karakter sebenarnya kalau bahasa agamanya itu akhlak, pembentukan kepribadian atau akhlak generasi muda. Makanya baginda Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Inilah pesan agama kita, bahwa setiap generasi yang lahir, setiap anak yang baru lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, apakah dia menjadikan karakter Yahudi, au yunassiranihi,
atau menjadikan dia karakter Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikan dia karakter atau akhlak Majusi atau penyembah bintang. Nah, disinilah perlunya dari awal orang tua yang mendidik anak-anak kita. Ya, pendidikan akhlak, pendidikan kepribadian. Nah, bagaimana dengan kita di zaman sekarang dengan kesibukan-kesibukan yang luar biasa? Apakah itu wanita karir ataukah mungkin pekerja kantoran? Sehingga waktu kita sedikit untuk membina anak-anak kita. Salah satu di antara caranya adalah masukkan anak-anak kita di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita. Masukkan di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita. Alhamdulillah kita diberikan aja ini banyak madrasah di kampus Al-Hidayah di depan Auri sana. Mulai dari TK-nya ada, mulai dari MTSN-nya ada, MI-nya, Ibtidaiyah SD-nya ada, mulai dari IMTSN-nya ada, MA-nya ada, dan terakreditasi. Magi tiseng Ustaz, lama kah di situ? Lebih kah 20 tahun? Cuma kendalanya terkadang madrasah ini dianaktirikan, tapi sekarang sulit dianaktirikan Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu berapa dekade di situ saya menjadi panitia penerimaan siswa baru di Mantiga. Banyak yang mendaftar, tapi pilihan kedua. Kalau tiba di membayar, dia bilang bisa kan nanti Ustaz, tunggu dulu pengumumannya anakku di SMA ini, coba bayar. Atau selesai pengumuman baru datang Ustaz, angka jatah anakku tidak lulus di sana, bisakah dimasukkan di mati? Sudah di pendaftaran Ustaz, adakah jendelanya? Coba bayangkan, adakah jendelanya? Kasihan ponakan tak Ustaz, jadi ponakan. Nah saya jelas-jelas orang Sidrap, kenapa ada orang Makassar, kenapa ada orang Jawa datang ke saya? Coba bayangkan. Dan alhamdulillah Bapak Hadirin sekalian, Kementerian Agama sekarang ada madrasah unggulan, ya. Ada 3 madrasah unggulan di tingkat MA atau madrasah aliyah. Ada madrasah aliyah negeri program khusus yang sekarang menjadi program keagamaan, ada di daya itu Bapak Ibu. Sebentar malam pengumuman kelulusannya. Pendaftarannya kemarin itu, pendaftarnya itu lebih 300. Yang mau diterima 48. Diseleksi memang, dan itu tidak ada istilah nota-nota ponakan, tidak ada. Dan hanya 10 di Indonesia manpeka. Dan salah satunya di Sulawesi Selatan itu ada di daya ini. Dan kebetulan saya alumni angkatan ke-7. Yang kedua, madrasah unggulan Kementerian Agama itu adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Hanya 24 se-Indonesia. Sekarang ada baru lagi di Sumedang. Jadi sudah ada 25 di Indonesia. Dan ada satu di Sulawesi Selatan, tempatnya di Kabupaten Goa. Bersamaan dengan Manpeka, pengumumannya juga sebentar malam kelulusannya. Pendaftarnya ada 1740, yang mau diterima 72. Kenapa banyak begitu? Itulah yang namanya unggulan. Dulu kan madrasah itu dikesampingkan, sampai ada mengatakan, di mana sekolah anak? Di mana? Oh, di madrasah. Mau jadi apa kalau di madrasah? Mau jadi kaktek? Mau jadi apa? Coba bayang. Kalau manpeka itu 70% agama, 30% itu umum, orientasinya itu adalah pengkajian Islam, pendalaman keislaman. Orientasinya banyak ke Mesir, banyak ke UI. Bagaimana dengan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang dibentuk oleh almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie? Orientasinya itu adalah madrasah sains. Kebetulan kami diamanahkan sudah ada 1 tahun dilantik jadi kepala di sana, di Insan Cendekia Goa. Orientasinya sains, tidak gampang masuk di situ Bapak Ibu sekalian. Dan memang diseleksi. Dan sekolah terbaik tingkat SMA se-Sulawesi Selatan berdasarkan nilai UTBK tahun 2022 terbaik itu adalah Insan Cendekia.
Masih banyak tidak tahu. Bahkan sudah mau pengumuman ada menelpon, Ustaz kapan pendaftarannya? Ini pengumuman matu. Coba bayangkan. Makanya kita dari akhir Desember, Januari itu sudah mulai kita sosialisasi. Bahkan kemarin saya sosialisasi sampai di Kabupaten Sidrap, teman kami itu sampai di daerah Raya di sana. Bahkan di dalam sejarah kami membuat 2 titik tes. Ada tes di Maju Sanca di Kiagoa, ada di Kabupaten Sidrap. Kenapa di Sidrap? Mentah-mentah ke orang Sidrap? Tidak, kebetulan paling banyak pendaftar di kabupaten itu di Sidrap. Dan saya punya target tahun depan itu pendaftarannya itu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang. Dan rencana mau mengadakan 5 titik tes. Mau rencana di Kabupaten Bone, di daerah atas di Jeneponto, kemudian di Sidrap, kemudian di Luwu, dan tetap di Kabupaten Goa. Ini madrasah Kementerian Agama yang dulunya dipandang enteng. Ya, makanya untuk membentuk karakter kita itu tadi. Dan masih ada satu lagi, Madrasah Alia Keagamaan Negeri, Kejuruan Negeri (MAKN). Hanya ada 2 di Indonesia, yaitu di Bolang Mangondo dan di NTT. Itu kejuruannya kayak SMK-nya kalau dulu, atau SME-nya dulu. Hanya ada 2 di Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Kenapa saya sampaikan ini? Oleh karena sebahagian di antara kita, banyak orang ketika dilihat anaknya orang bagus sekali akhlaknya, ditanya, di mana anak ke sekolah? Loh, di madrasah. Loh, di madrasah ji. Coba. Jadi terkesan madrasah itu kayak madrasah ji. Jadi dia didengar. Di mana anak sekolah? Oh, di SMP unggulan, di SMA unggulan. Coba bayangkan. Olehnya itu, untuk membentuk karakter anak-anak kita, masukkan di lembaga. Karena waktu kita untuk mendidik mereka itu sangat sedikit. Saya sendiri secara pribadi, anak 3, waktu untuk mendidik mereka itu sangat sedikit. Jam 6 harus meninggalkan rumah, nanti pulang terkadang maghrib. Makanya bagaimana cara aku masukkan anak di lembaga pendidikan sambil tetap mengobrol mereka masalah ibadahnya dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang paling diingatkan, nak sudah bikin sholat. Ya, karena namanya juga anak-anak sekarang Pak Us, apalagi yang namanya HP, biasa mapak waktu motor yang si bana gara-gara HP. Nah banyak tuh alasannya, kenapa lagi kau bukan? Ada tugas. Ya tuh juru tugasnya di HP, baik. Tapi itu tadi, yang paling kita perhatikan anak-anak kita itu adalah sholatnya bagaimana. Kemudian tetap diingatkan bagaimana mengajarkan adat, istiadat, karakter. Bagaimana caranya itu tadi. Saya masih ingat kalau di kampung dulu, kalau diajak sama orang tua terkait masalah adab. Nah Pak Guru Kina, kalau ke rumahnya ki orang ada disuruhkan misalnya pergi minta atau pinjam, jangan bicara sebelum duduk. Ketuk pintu jangan masuk sebelum disuruh masuk. Dan ucapkan assalamualaikum dan jangan duduk sebelum disuruh duduk. Itu diadakan ki dulu. Kalau duduk baru ki mulai bicara. Sekarang anak-anak belum pi masuk di pagar teriak nih, tante pinjaman utang. Siapa kok? Ini banyak terjadi. Begitu juga cara komunikasi. Kita dulu diajarkan kalau kita ini orang Bugis Makassar diajarkan kata-kata iye, idi, ikate, ki. Karena dianggap sebuah kedurhakaan kalau kita mengatakan ko, mu, anummu mama, bi, anummu bapak. Dari mana ko mama? Dari mana ko bapak? Karena orang tua dalam didikan adat, ketika kita mengatakan ko, mu terhadap orang yang lebih tua, itu sudah termasuk kurang ajar, kurang adab, kedurhakaan. Bagaimana dengan sekarang? Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Apakah sesuai dengan agama kita? Di dalam kaidah usul dikatakan al-adatul muhakkamah. Adat itu sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu bisa jadikan landasan hukum. Oleh itu, dari kecilnya gitu anak-anak Bapak Ibu diajari tentang bagaimana kesopanan berbicara, diajari bagaimana mengontrol kata-kata. Jangan lebih tinggi bahasanya daripada kita.
Ada tuh orang biasa kalau lebih banyak ceritanya, anak merasa bangga tuh, wih pintarnya anakku. Nah marah-marahin mama, pintarnya mana? Hati-hati Ki. Jangan mendidik generasi-generasi Fir'aun, generasi-generasi yang nanti yang akan membentak kita. Dan salah satu bentuk pembentukan karakter anak itu, kita ini yang masih hidup orang tua jangan lalu perlihatkan di depan anak-anak kita komunikasi dengan orang tua kita dengan kata-kata yang kasar. Karena kebanyakan dilihat sekarang yang banyak melakukan komunikasi kurang ajar itu adalah anak yang sudah menjadi orang tua. Artinya orang tuanya masih hidup, dia sudah jadi orang tua, tapi caranya bicara sama mamanya, sama bapaknya yang sudah lato-lato, sama mamanya yang sudah renta, seperti kalau dia marah-marah sama anaknya. Kau itu mama, lu tahu itu kotor-kotor begitu, lu kencing lagi, kasihan. Dan ini banyak terjadi. Kedurhakaan anak banyak dilakukan oleh anak yang sudah menjadi orang tua. Ini yang sering saya sampaikan. Makanya disinilah perlunya kita mengontrol diri. Cara mendidik anak-anak kita, mengembangkan kepribadian anak kita itu adalah perlihatkan kepada anak kita bagaimana cara berbakti yang baik, sambil tetap mendampingi anak-anak kita. Sama dengan sekarang, begitu banyaknya usaha, sekolah, madrasah untuk mendidik anak-anak kita, membentuk karakternya adalah memberikan buku amalia Ramadan. Ada semua Bapak Toh, ada semua diberikan anak-anak kita. Dan ini yang terkadang membuat keresahan di satu sisi. Kenapa? Belum fikih bagus salam kiri kanan tak di sholat sunnah, datang bergerombol. Tanda tangan tak Ustaz, macam jas artis sebulan. Yang menjadi fatal itu kalau pertanyaannya begini, kita tadi ceramah Ustaz, berarti kau tidak ikut sholat tadi. Ada beberapa masjid ku dapat Ramadan ini belum cukup 10 Ramadan. Ada yang bertanya, Ustaz kita tadi yang ceramah, kenapa nak? Siapa nama tak? Ya biasanya itu orang bertanya, Ustaz apa tadi materi tak? Itu teman ini tanya dulu, kita tadi yang ceramah, siapa nama tak? Makanya saya katakan, yang begini-beginian saya bagus sekali ketika diberikan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita ini tertib mengikuti kegiatan-kegiatan Ramadan. Tapi kalau tidak, ya seperti itulah kasusnya, tidak didampingi oleh orang tua. Ada juga orang tua tadi wali waktu secarana, bukan anaknya yang bawakan buku amalianya, bapaknya. Ada juga aku dapat, ada juga mamanya. Ustaz ponakan tak, tiba-tiba kenapa ada ponakan jauhnya ke sini? Nah mana anaknya? Dia di rumah Ustaz. Mau tidak ditandatangani orang tua. Ini juga pembodohan. Dan bukan ini cara pendidikan karakter anak. Seharusnya anak itu duduk di sampingnya bapaknya kalau laki-laki. Anak itu duduk di sampingnya kalau dia perempuan, di sampingnya mamanya. Mamanya itu yang pancing-pancing. Ketika diumumkan, tadi namanya Ustaznya ini. Judul materinya tadi ini perhatikan memang begitu. Karena saya kalau mau tanda-tangani buku amalia Ramadannya anak-anak, kutanya dulu apa judulnya, kemudian yang kedua apa kesimpulannya. Kalau tidak bisa saya jawab, mohon maaf lahir dan batin, datangi saja Pak Imam. Madrasah itu. Yang menjadi masalah kalau mamanya yang datang, baru mamanya mau ditanya. Selesai. Jamaah rahimakumullah. Jadi secara teori di dalam pengembangan karakter anak itu gampang, tapi prakteknya itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena saya kurasakan nih, saya ini mubalik, guru di madrasah, mamanya alumni pesantren juga, tapi yang namanya anak-anak macam-macam saja alasannya, disuruh sholat macam, dibangunkan terkadang tak 3 kali 4 kali. Apakah kita biarkan? Jangan. Kalau sudah dibentak, dipeluk-peluk lagi, cium-cium lagi. Namanya juga anak-anak. Jangan di sekolah, jangan sekolahnya disebu-sebu. Kalau itu sekolah di sekolah agama, kenapa begitu? Tidak, itu anakmu dan di rumahmu.
Coba kalau di sekolahnya ada begitu, baru sekolahnya disalahkan. Anaknya ada di sekolah, tidak pergi sholat berjamaah, ada di waktu sekolah, sekolahnya disalahkan. Tapi kalau di rumahnya, jangan sebut-sebut sekolahnya. Kau itu sekolah agama baru begitu. Astagfirullah, apa salahnya sekolah? Jamaah rahimakumullah, kalau ini sebenarnya mau dibahas panjang ceritanya. Sementara kita dikasih waktu maksimal 20 menit, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Dan kesimpulan bahwa di dalam membentuk atau mengembangkan karakter, akhlak atau kepribadian anak kita, yang pertama itu kembali kepada orang tuanya. Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Kalau kita tidak punya waktu banyak untuk mendidik mereka, masukkan mereka di lembaga pendidikan yang bisa membantu kita. Di mana itu? Di madrasah dan di pesantren-pesantren. Ya, di madrasah dan pesantren-pesantren. Kemudian madrasah sekarang bukan lagi seperti dulu yang selalu dianaktirikan, karena pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah sekarang bisa bersaing dengan yang sekolah umum. Ya, misalnya saya secara pribadi dari madrasah, mulai dari sanawiyah, aliyah, bisa menjadi pimpinan sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian mamanya alumni pesantren bisa menjadi dokter spesialis saraf. Artinya apa? Jangan pandang enteng pesantren sekarang, dan jangan pandang enteng madrasah sekarang. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.